Marketing tanpa digitalisasi ya bisa dikatakan mati. Ya. Jadi kalau hanya mengandalkan pemasaran offline saja, ya, maka hasilnya tidak bisa maksimal dan bisa jadi dilupakan. Ya. Karena yang sering didengar konsumen adalah yang sering dilihat konsumen, ya, apa yang mereka lihat di medsos, ya, apa yang mereka lihat di browsing di Google dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada kehadiran bisnis di dalam dunia digital, ya, maka mati. Itu juga pernah dikatakan oleh pendiri Microsoft yaitu Bill Gates. Oke, jadi kuliah kita hari ini adalah mengenai digital marketing. Dan ini merupakan kuliah pengantar, introduksinya. Oke, kita mulai dulu why digital marketing. Kita mulai dari definisi dulu. Apa itu digital marketing? Digital marketing didefinisikan the marketing of product or service using digital channels. Ya, jadi digital marketing merupakan marketing dari produk atau jasa di mana menggunakan saluran digital to reach consumer untuk mencapai konsumennya. The key objective is to promote brands through various forms of digital media. Kunci penting tujuannya adalah mempromosikan brands atau merek melalui berbagai macam bentuk digital media. Jadi digital media itu banyak sekali ya. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana berbagai bentuk digital media. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari bagaimana perbedaan antara tradisional marketing dengan digital marketing. Nah, seperti pada gambar ini kita bisa melihat tradisional marketing menggunakan channel atau saluran ya, seperti ada pada gambar itu melalui majalah, melalui televisi, radio. Nah, sekarang sudah tidak zamannya lagi dengan digital. Ya. Kalau hanya mengandalkan saluran-saluran tradisional tersebut, ya, maka tidak akan bisa maksimal. Digital marketing ya sama seperti pada gambar di sebelah kiri, itu uh, memasarkan produk dan jasa sekarang bisa melalui YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Email marketing, Instagram, TikTok marketing. Jadi sangat banyak dan luas sekali saat ini. Sangat berkembang pesat. Oke, lebih lanjut, traditional marketing refers to the conventional methods of marketing used ever since the concept of advertisement or marketing came into existence. Jadi pada dasarnya tradisional marketing ini merupakan metode yang konvensional dari usaha-usaha marketing. Ini bisa dilihat, ya, contohnya tadi ya, newspaper, flyer atau brosur-brosur yang dikirimkan, radio, televisi, billboard, along roads and highway, ya, yang billboard yang dipasang di jalan tol misalnya atau di jalan-jalan raya, itu tradisional marketing. Sedangkan digital marketing, ya, is the new age marketing method of the global realism.
Jadi ini kenyataan yang tidak bisa ditolak ya, karena ini bersifat global. With internet finding its application, ya, di mana penemuan penemuan baru dalam teknologi digital, teknologi internet, and benefit in every aspect of life, dan berbagai macam manfaatnya di segala aspek kehidupan ya. Marketing to has means to not only create awareness or promote brands through it. Jadi pemasaran itu tidak sekedar menciptakan awareness. Awareness ini adalah kesadaran. Jadi produk baru pada saat baru launching itu yang pertama adalah mengenalkan, menyadarkan, aware, menyadarkan bahwa ada produk baru. Ini juga perlu dikenalkan melalui digital marketing. Misalnya ada resto baru berdiri, ya, baru buka, baru launching. Nah, akan lebih baik bila dia mempromosikan melalui TikTok misalnya, atau IG, atau Instagram. Nah, misalnya dengan promo-promo barang siapa yang membeli di saat soft launching atau grand launching akan mendapatkan beli dua gratis satu misalnya. Nah, atau dengan kata lain syarat beli dua gratis satunya itu harus memfollow IG-nya. Nah, akibatnya ini merupakan satu langkah yang diviralkan supaya banyak orang mengenal bahwa ada launching resto baru yang berdiri. Nah, inilah yang sedikit banyak akan membantu menolong orang untuk menyadari awareness bahwa ada resto yang baru berdiri. Kalau sekedar mempromosikan melalui koran dan sebagainya, orang nggak baca koran lagi. Kalau membaca radio, nggak mesti mendengarkan radio. Jadi sosial media, Google Search saat ini lebih efektif dibanding media-media yang sebelumnya. Jadi kalau mau serius di bidang marketing, tidak bisa tidak harus mengeksekusi digital marketing ini, mengambil langkah digital marketing. Untuk itu kenapa di prodi manajemen Universitas Narutama ini ada mata kuliah digital marketing, ya, di mana di beberapa tahun sebelumnya belum ada mata kuliah ini. Tapi karena perkembangan zaman yang tidak bisa, tidak harus disadari, diakui, ya harus menguasai ini. Ini bahkan menguasai kalau ingin kompeten di bidang marketing. Oke, berikutnya, but also give them a global platform to reach a wider customer base. Ya. Jadi dengan digital marketing ini bisa uh, merambah global. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat bagi UMKM, usaha menengah kecil ya. Bisa dikenal dengan digital marketing ini, ya, yang semula dia hanya menjual produknya secara lokal saja. Dengan digital marketing dia bisa mendapat konsumen dari luar negeri, ya, bahkan pengiriman luar negeri saat ini tidak susah lagi ya. Ada berbagai macam jasa pengiriman yang menunjang pengiriman ke luar negeri. Apalagi misalnya yang dekat-dekat saja, sekitar Malaysia, Singapura, biayanya nggak akan mahal. Nah, dengan digital marketing ini akan merambah konsumen secara global. Nah, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Oke, jadi eh, tujuan kami mengajarkan mata kuliah ini di Universitas Utama ya supaya kalau bisa mahasiswa itu punya keahlian digital marketing juga, tidak sekedar teori, kalau bisa mempraktekkan. Okay, it includes the following: business networking sites such as LinkedIn, social media sites,
misalnya Facebook, Instagram, Twitter, marketing, feed ads, blog, etc. Oke, nah ini kondisi pengguna internet ya. Pada intinya hampir semua ini kondisi tahun 2017 ya. Kalau sekarang ya jelas lebih banyak lagi. Jadi dikatakan mungkin sudah 90% menggunakan internet. Kondisi tahun 2020, rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna internet umur 16 sampai 24 ini ya, 206 menit. Jadi sekarang ya lebih lagi ya. Sedikit lihat medsos, sedikit lihat Google dan sebagainya. Mereka menghabiskan menonton TV, YouTube, dan lain sebagainya. Ini 10 medsos yang paling sering digunakan 2020 ya. Pertama adalah YouTube, kemudian WhatsApp, Facebook, sekarang TikTok juga ya. Nah, ini adalah apa aja yang ada di dalam dunia digital marketing. Dimulai dari web design. Jadi, seorang digital marketing untuk memasarkan produknya harus punya rumah. Rumah ini yang dinamakan adalah website. Oleh karena itu perlu mempelajari web design. Sekarang membuat web design itu tidak tidak sulit ya, hanya dibutuhkan eh, kemauan dan menyempatkan waktu untuk belajar. Ada berbagai fasilitas yang memudahkan ya, untuk membuat website langsung jadi. Bahkan membuat website dengan AI pun saat ini ada. Tinggal mengisi data-data, apa produknya, apa yang ditawarkan, tempatnya, kontaknya, sekali klik bisa langsung jadi dengan bantuan AI. Itu ada. Tapi untuk membuat website yang bagus, saat ini masih harus memiliki kemampuan web design tersendiri, khususnya kemampuan WordPress. Nah, ada mata kuliah lain di Universitas Narotama, yaitu yang mengajarkan mengenai website ini, membuat website ini juga akan diajarkan di universitas yang lain. Pada dasarnya mudah ya. Jadi pada dasarnya sebuah produk itu, sebuah brand harus punya website tersendiri. Selain website ada landing page. Landing page ini bedanya dengan website. Landing page ini biasanya untuk menjual satu produk saja. Ya, langsung ada testimoni menggunakan produk itu dan kemudian langsung melakukan order dan pembelian sehingga prosesnya lebih cepat ya, untuk landing page ini fokus pada satu produk, biasanya mengemukakan mengenai kenapa seseorang butuh produk ini, apa manfaat produk ini, kenapa apa yang terjadi kalau tidak membeli produk ini, bagaimana testimoninya, kemudian produk ini terbatas, ya, diskon yang diberikan terbatas, nah, segera klik untuk melakukan pembelian. Nah, itu contohnya landing page. Kemudian ada web analytic. Nah, jadi website ini harus dianalisa kinerjanya. Jadi ini ada tool juga untuk menganalisa berapa pengunjung yang mengunjungi website itu dalam seminggu, dalam 1 bulan, seperti, seperti itu ya. Berikutnya, digital marketing juga berbicara mengenai mobile advertising. Ya, oke, kadang-kadang produk itu membuat aplikasi sendiri ya, application sendiri ya. Saat ini misalnya Indomaret punya aplikasi sendiri, Resto McDonald punya aplikasi sendiri, Burger King punya aplikasi sendiri.
Contohnya seperti itu. Dengan aplikasi itu kemudian eh, Resto itu bisa memberikan diskon-diskon, voucher-voucher untuk ini ya, memancing loyalitas konsumen, ya, untuk meningkatkan loyalitas konsumen, memberikan poin untuk pembelian seperti itu. Kemudian ada online display ads. Nah, jadi online display ads ini adalah iklan yang berupa display atau berupa gambar. Kalau teman-teman melihat atau sedang browsing, ya, membaca berita, tiba-tiba muncul gambar sebuah produk, ikan display. Kemudian ada email marketing. Nah, email marketing ini adalah melakukan promosi di mana menggunakan media email. Teman-teman email, adanya launching produk baru, adanya pemberian diskon, adanya uh, promo terbatas, dan sebagainya. Kemudian pay per click. Nah, pay per click ini adalah berbicara mengenai apa ya, berapa yang dibayarkan untuk sekali klik. Nah, jadi teman-teman kalau melalui digital marketing ini bisa bisa diiklankan, ya. Membuat landing page dulu, kemudian diiklankan. Nah, biaya iklan itu berapa? Nah, ada salah satunya adalah pay per click. Nah, kalau ada satu klik dari pengunjung, maka yang mengiklankan dikenai beban Rp1.500 misalnya. Itu. Jadi kalau ada 1.000, tinggal mengalihkan ya, 1.500 kali 1.000 misalnya 1 juta. Kalau 100 orang, berarti 125.000. Nah, dari 100 orang yang klik, itu biasanya ada anggap aja 1% yang beli. Dari 1.000 yang klik, ada 100, ada berapa? 1%-nya 1.000, berarti ada 10 orang yang beli. Nah, itu perkiraan ya, bisa lebih. Bisa lebih. Jadi 5%-nya, ya, kalau misalnya iklan itu dibuat menarik, ya, dengan mendesain sasaran pasar, target pasar yang jelas, dengan desain iklan yang tepat, itu akan mengenak. Nah, jadi untuk iklan di Google, iklan di Facebook, itu ada caranya. Kalau tidak tahu caranya, maka bisa membuang banyak uang, ya, karena iklannya tidak tepat sasaran. Yang klik bukan target konsumen yang bagus, misalnya. Oke, berikutnya ada search engine optimization. Search engine optimization ini adalah bagaimana, ya, website kita, landing page kita, iklan kita itu dioptimisasi atau dioptimalkan supaya search engine itu akan memberikan tempat bagi produk kita di tempat yang paling atas. Jadi ketika ngeklik kursus bahasa Inggris misalnya. Nah, kalau website dibuat bagus sesuai dengan apa yang diminta oleh Google, bagaimana menyusun keywordnya, bagaimana menyusun artikel sesuai dengan keyword yang dicari oleh konsumen. Jadi kursus bahasa Inggris itu pada saat orang mengetikkan kursus bahasa Inggris, maka akan berada di ranking yang pertama. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah konten marketing. Ya, konten marketing ini adalah bagaimana membuat konten yang bagus.
bagaimana mendesain gambar yang bagus, bagaimana memberikan warna yang bagus, bagaimana membuat video yang bagus, bagaimana intinya bagaimana membuat konten yang bagus. Seperti itu. Ada juga explainer video, ada juga infografik, ada juga blogging, dan yang tentu yang sudah banyak dikenal adalah sosial media marketing. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan barangkali. Belum, Pak. Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu. Oke, oke. A guide to choosing the best digital channel for your business. Ya, ini panduan untuk memilih digital channel yang baik. Ya, jadi tentunya ada berbagai saluran ya. Tentu tidak semua ya karena disesuaikan dengan budgetnya. Kan ada berbagai macam, misalnya ada Facebook, ada sosial media ya, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, mana yang dipilih. Nah, ya, bukan berarti nggak ada yang bagus, semua yang bagus, tapi ada yang mungkin lebih sesuai dengan sasaran produk kita. Misalnya untuk TikTok itu akan lebih efektif untuk remaja usia muda ya. Kalau Facebook itu akan lebih cocok untuk usia yang 25 ke atas seperti itu. IG bisa cara pemuda sampai dewasa tidak ada masalah. Oke. Jadi perlu memakai channel yang mana. Pertama misalnya ini sesuaikan dengan objektifnya tujuan. Yang tujuannya adalah brand awareness. Awareness ini adalah kesadaran merek. Jadi mengkomunikasikan ada merek yang baru. Nah, itu bisa melalui email marketing, melalui website, melalui sosial media marketing, mobile app, visual content. Kemudian sekarang apakah tujuannya adalah lead generation? Lead generation ini adalah meningkatkan lead. Lead ini adalah prospek. Ya. Nah, jadi bagaimana mengumpulkan data prospek. Ini bisa melalui search engine optimization, mobile marketing, content marketing. Mengumpulkan prospek ini kalau, Pak Ibu teman-teman semua mengunjungi website, kemudian muncul pop-up, ya, tersedia produk gratis khusus bagi yang menginformasikan nama dan emailnya. Nanti akan diberi produk gratis setelah mendaftar. Produknya nanti bisa di-download setelah mendaftar. mendaftar. Kemudian akan yang ngetik nama, email, mungkin diberi kata-kata terbatas hanya untuk hari ini saja. Nah itu akan merangsang orang untuk apa? Memasukkan nama dan emailnya. Nah, dan akhirnya pemilik produk itu dia mendapatkan prospek. Bisa jadi nama, email plus alamat atau nomor telepon. Suatu saat bisa akan dikunjungi di lain waktu. Nah, ini namanya lead generation. Oke, ada juga direct sales. Langsung uh, langsung menjual. Ya, ya. Landing page itu bisa dikatakan juga direct sales. Ya. Jadi Bapak Ibu sering melihat pada saat scroll Instagram muncul iklan, misalnya produk apa, kecantikan tertentu ya, atau produk susu kambing, kemudian langsung ada promo diskon hanya terbatas untuk hari ini saja,
kemudian langsung order, nah, seperti itu ya. Itu direct sales bisa melalui e-commerce platform ya, Shopee, Tokopedia, bisa melalui display ad, bisa melalui mobile responsive website, bisa sosmed, dan remarketing. Remarketing itu apa? Ya. Nah, jadi pada saat seseorang itu mengklik iklan ya, yang ada di landing page atau yang ada di sosial media, pada dasarnya link itu dipasangi pixel, dipasangi kode khusus yang bisa men-tracking behavior konsumen. Tracking ini maksudnya Bapak itu nanti klik apa saja, pembelian apa saja, itu pixel itu mengikuti. Nah, jadi mengapa kemudian pada saat teman-teman mengklik iklan, misalnya iklan tas, ya, kemudian beralih melihat berita yang lainnya, tiba-tiba muncul ada berbagai tawaran tas. Itu adalah karena semua itu pada saat klik itu, kliknya itu sudah ada pixelnya, ada kode yang ditanamkan di dalam klik itu, sehingga bisa di tracking behavior konsumen. Seperti itu. Nah, eh, teknologi seperti ini akan sangat membantu bagi perusahaan ya, bagi pengusaha. Khususnya ini biasanya dipakai untuk iklan. Hanya dengan kita membayar iklan itu, Facebook sudah memiliki caranya tersendiri, algoritma tersendiri ya, untuk menempatkan iklan itu pada calon konsumen yang tepat. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi, media apa yang akan dipilih, ya itu bisa jadi disesuaikan dengan tujuannya. Bisa brand awareness, bisa lead generation, bisa direct sales. Nanti pada saat iklan nanti akan ditanya juga tujuannya. Ini tujuannya untuk awareness, untuk engagement, untuk traffic website, atau untuk penjualan. Oleh karena itu hal yang penting yang perlu dipertimbangkan adalah menentukan siapa target audiensnya, siapa konsumennya. Ini meliputi misalnya who are they, siapa mereka, what are the pain point and challenge, apa tantangan-tantangan mereka, ya, kebutuhan apa yang harus mereka penuhi, tantangan-tantangannya apa, what platform do they engage in, ya. Jadi platform apa yang mereka itu terlibat. Nah, karena ada orang yang suka lihat IG tapi jarang lihat TikTok, ya. Ada orang suka lihat TikTok tapi jarang lihat Facebook, seperti itu. Nah, ada platform-platform yang konsumen sukai. Kira-kira platform apa? What type or content do they consume? Kira-kira mereka menyukai konten apa? Ada konten untuk komedi, ada konten hiburan, ada konten olahraga. How do they buy and when? Bagaimana mereka membeli dan kapan mereka membeli? Ya, who is my target audience ini ya bisa meliputi ya, usia, lokasi, minat, profesi, atau consumer, apakah mereka orang yang suka membeli, apakah influencer. Ya. Pertimbangan lain adalah budget. How much is your overall marketing budget?
Di pada saat kita mau iklan misalnya, itu harus mempertimbangkan budgetnya juga. How much are you allotting to each di digital channel? What ROI do you expect? Ya, jadi tingkat returnnya itu berapa? Availability of talent. So di partner up with a digital marketing agency, apakah perlu menggunakan jasa konsultan? Ya, tidak masalah. Ya, konsultan agency dalam digital marketing itu lebih expert daripada kita, ya, yang mungkin masih baru belajar. Kalau ada dana sih, ya tidak masalah. Tapi kalau kalau misalnya untuk memulai usaha sendiri UMKM daripada membayar konsultan, ya, sebelumnya itu tidak sulit. Ya. Digital marketing itu tidak sulit. Bagaimana cara mempromosikan, bagaimana membuat website, bagaimana landing page, hanya memang membutuhkan waktu, ya, untuk belajar, ya, membutuhkan fokus untuk belajar. Begitu juga kita harus melihat kompetitor benchmarking. Jadi kita harus melihat channel apa yang digunakan pesaing kita. Kemudian what type of paper do they publish? Bagaimana mereka itu mempromosikan. Lebih jauh lagi, kita bisa melihat, ya, bagaimana mereka menawarkan harganya, bagaimana mereka menampilkan produknya, mereka menampilkan video produknya. Kita bisa mengecek juga pesaing. Kita bisa melihat produk-produk terlaris, ya, bisa melihat apa yang tidak laku, ya semuanya bisa dilihat, dievaluasi, ya, istilahnya dimata-matai, ya, intelligence marketing, ya, memata-matai pesaing itu perlu juga untuk melihat berapa pesaing memasang harga produknya di pasar, seperti itu. Oke, berikutnya adalah sosial media marketing. How does the marketer determine the target segment? Ya, dalam sosial media marketing juga menentukan target marketnya tadi. Jadi, ya, juga ditentukan daerahnya mana, daerah konsumennya. Psikografik, psikografik ini target konsumen berdasarkan karakteristik psikologi tertentu. Jadi karakter psikologi konsumen targetnya itu seperti apa? Apakah seorang introvert, ekstrovert, apakah uh, dia adalah seorang yang memiliki locus of control eksternal, internal, dan lain sebagainya. Demografik, usia, jenis kelamin, ini adalah pendapatan. Jadi target pasar kita itu siapa, pendapatannya berapa, untuk wanita atau pria, untuk remaja atau dewasa. Kemudian ada aspek behavioral dalam target market kita, mengenai perilakunya. Perilaku pembelian itu sering atau biasa-biasa saja. Geografik ini adalah lokasinya. Maka kalau beriklan di Meta Ads, ya sekarang sebutannya Meta Ads. Ya. Meta Ads itu adalah iklan yang dimiliki oleh grup Metaverse. Metaverse ini ada pemiliknya Mark Zuckerberg. Ya, dia memiliki Facebook, kemudian Instagram, kemudian WhatsApp. Itu dalam ada itu iklan ditanyai target marketnya, custom audience, menentukan audiensnya siapa aja target. Itu kita disuruh ngisi, ya, karakteristiknya. Nah, itu akan memudahkan produk kita untuk sampai ke konsumen. Nanti sama Facebook Ads, Meta Ads itu akan iklan kita itu akan diarahkan ke
berandanya konsumen yang sesuai target tadi. Oke. Nah, ini lebih lanjut ya. Demografik ini adalah age, etnis, income, status pernikahan, jenis kelamin. Pernikahan ini apakah sudah menikah atau belum, apakah ini apa, sudah cerai atau belum, dan lain sebagainya. Psikografik ya seperti ini ya, attitude, sikap seseorang, pendapat seseorang, ya. Nilai-nilai apa yang dianggap penting oleh seseorang, interest, minat, activity, behavior, itu termasuk psikografi. Ada orang yang dengan perilaku kecanduan ya, kecanduan kerja, kecanduan belanja, kecanduan game, dan makan, dan lain sebagainya. Ini segmentasi geografis. Dan how do you determine, bagaimana menentukan digital marketing objective, tujuan digital marketing. Nah, ini seperti tadi ya, apakah lead generation, mencari prospek, increase sales revenue, meningkatkan pendapatan, brand awareness, user experience, untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen, atau increase website traffic, meningkatkan kunjungan, atau juga Pak, mic-nya ke mute Pak itu nggak dengar. sorry kepencet baru Iya, baru Pak. kelihatan. Oke, ya, oke, terima kasih. Ya, sekali lagi saya ulangi kalau gitu. Ini adalah objektif dari digital marketing, apakah untuk meningkatkan prospek, untuk meningkatkan pendapatan, untuk meningkatkan kesadaran akan merek, untuk meningkatkan user experience, web traffic, dan improve data quality. Nah, ini adalah gambaran mengenai buyer's journey. Jadi konsumen itu melihat website, melihat iklan itu tidak langsung beli. Tapi ada tahap-tahapnya, misalnya awareness stage, best question and problem. Pada dasarnya konsumen menyadari bahwa dia butuh suatu produk atau suatu jasa. Misalnya awareness stage, komputernya lagi rusak misalnya ya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Dia akhirnya mencari, mencari jawaban, mempertimbangkan apa yang ditawarkan di website. Kemudian dia akan membuat keputusan. Dia akan membandingkan service and product. Oke, saat ini lebih lanjut, dalam digital marketing itu ada istilah outbound marketing dan inbound marketing. Marketing tradisional itu fokusnya di sales, buy now, dan sebagainya ya. Konsumen itu selalu dicekoki untuk segera membeli. Tapi di dalam digital marketing, ya memang ada ya bagian buy now, bagian sale. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh marketing tradisional. Ya. Dengan digital marketing, di mana di dalam website itu perusahaan bisa menayangkan berbagai artikel, ya. Misalnya kalau misalnya website itu menjual apa, makanan kesehatan untuk mengatasi diabetes. Nah, di dalam websitenya itu ada berbagai tips-tips untuk mengatasi diabetes. Ada berbagai tips olahraga untuk diabetes.
ada berbagai tips makanan sehari-hari yang tepat untuk diabetes. Dan ini meningkatkan engagement. Engagement itu adalah istilahnya apa? Keterhubungan antara konsumen dengan perusahaan melalui website itu. Ada juga melalui website itu perusahaan bisa memberikan misalnya kontak. Nah, misalnya dipasangi kontak WhatsApp sehingga bisa langsung menanyakan apa yang belum tahu mengenai produk itu dan jasa-jasa lainnya yang terkait produk itu melalui kontak langsung WhatsApp. Bisa langsung WhatsApp. Bisa jadi mungkin mengadakan webinar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah inbound marketing. Inbound marketing ini yang lainnya misalnya dengan memberikan konsumen ini kesempatan untuk memberikan masukan. Nah, misalnya perusahaan mengadakan event sayembara untuk mendesain gelasnya kopi Starbucks misalnya ya, atau gelasnya lomba desain gelasnya Dunkin Donat atau Jiko dan lain sebagainya. Ini merupakan engagement dan user experience yang bisa diberikan pada konsumen. Jadi inbound ini dengan adanya website itu konsumen akan merasa tertarik, terhubung, dan akhirnya nanti membeli produk dengan sendirinya, memberikan produk-produk gratis misalnya. Jadi konsumen itu merasakan manfaatnya dulu. Sebelum dia membeli, dia sudah merasakan manfaatnya dulu. Itu yang inbound marketing. Inbound marketing ini, communication is two way, dua arah. Sedangkan outbound hanya satu arah. Customer find company. Konsumen itu menemukan perusahaan ya, di sosial media, search engine, outbound marketing itu di televisi, radio, ya. Nggak bisa dua arah ya, satu arah. Oke. Berikutnya konsumen bisa ya atau bisa memberikan masukan ya, memberikan nilai pada perusahaan. Sedangkan untuk outbound marketing ya, itu bisa dikatakan kesempatan untuk mencoba produk itu enggak ada. Bahkan untuk inbound marketing ada berbagai macam cara untuk mencoba produk. Sama seperti produk digital. Kalau teman-teman semua ingin membeli aplikasi baru, software baru, biasanya diberikan kesempatan free trial 30 hari. Misalnya. Itu kalau di bisnis konvensional nggak bisa. Oke. Content is both entertaining and educational. Nah, kunci di dalam inbound marketing ini adalah konten yang mengedukasi dan mengentertain. Nah, sedangkan di outbound marketing hanya fokus pada menjual. Nah, inilah mengapa digital marketing itu sangat penting karena digital marketing itu bisa melakukan inbound marketing ini. Yang outbound marketing ya susah. Nah, ternyata sudah selesai. Oke, mungkin ada. Pencet lagi mic-nya, Pak. Oh iya, kebanyakan Iya, lagi. Pak. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan barangkali. Ini sebenarnya menarik, tapi saya jujur Ya, memang tidak terlalu paham dengan digital marketing. ya. Eh, yang membedakan digital marketing dengan sosial media, ini kadang-kadang kita juga masih kayak tumpang tindih gitu loh, Pak. Oh ya. Ya, jadi apa eh, yang disebut digital marketing itu apa hanya semacam promosi atau pengenalan pengenalan brand saja secara digital atau termasuk
aplikasi-aplikasi penjualan secara online itu juga masuk kategori digital marketing. Iya, nah, betul Kayak sekali. platform kan banyak itu kayak Ya, Shopee dan lain-lain gitu. betul, betul. Ya, jadi digital marketing ini meliputi semuanya tadi, meliputi sosial media, meliputi e-commerce kayak Tokopedia. Nah, jadi medianya banyak sekali. Nah, sedangkan sosial media itu ya kayak WhatsApp, kemudian IG, Facebook, TikTok dan TikTok. lain-lain. Nah, ada Iya, fungsi lain selain fungsi marketing. Jadi fungsi persahabatan. ya. Nah, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk digital marketing. Jualan juga bisa Jualan kan. juga bisa. Iya, TikTok Shop juga banyak. betul. Sudah Jadi muncul lagi. iya betul. Jadi digital marketing ini memanfaatkan eh, sosial media tadi. Sosial media itu salah satu media untuk digital marketing. Jadi digital Iya, marketing itu bisa melalui sosial media, bisa melalui e-commerce, ya kayak apa itu, Tokopedia, iya, Shopee, ya iya, itu e-commerce, Blibli. Bibli, nah, itu. Oke. Apakah sampai sini sudah jelas, Bu? Eh, iya, Pak. Cuman Oke. memang untuk pemahaman yang lebih dalam bagaimana pemetaannya seperti yang Bapak jelaskan tadi Ya, dengan usia dan lain-lain itu memang kewenangannya dari pihak ininya langsung ya. Misalkan kita mau iklan di YouTube ya pihak YouTube Pak ya ya. yang menyaring atau memilah kita dikasih pilihannya gitu maksudnya ya. Kita boleh Kayak usia ini, Bu, tadi ada pada saat kita iklan di Facebook, itu ya kita diberikan form, Bu. Silakan gitu. dipilih, ya, Berarti ada silakan dipilih. isiannya gitu ya. Ada Isian. isiannya, Oh iya betul. iya iya. Jadi kita yang menentukan, Bu. Apakah isian atau sasaran target kita usia, misalkan kita ambil semua usia gitu, itu Ya, berpengaruh nggak dengan harganya? Atau kalau sama aja ya kan mending kita lempar ke semua usia ya itu daripada tergantung kita hanya produknya, Bu. memilih. Kan ada produk yang Ah, bisa untuk semua usia, ada produk yang ya. hanya Oh untuk ya, usia tertentu, khusus ya. khusus. Tergantung produknya. Tuh. Jadi kita, Sebenarnya enak dengan adanya ini enak-enak sekali. Orang tuh oh nggak harus buka jelas, Bu. toko gitu loh, Pak. Oh jelas, Bu. Bisa jualan di kamar, nanti omsetnya Bisa. bisa banyak. Betul sekali, Bu. Jadi ini bisa apa ya, menjadikan side penghasilan, Bu. Penghasilan sampingan. Kalau tahu Betul. caranya, iya. Iya, iya. Bisa Iya, menjadi, cuman belum terlalu paham. betul, Bu. Memang nggak bisa, apa, cara-caranya itu butuh ini, Bu. Apa, butuh Nanti belajar. dipelajari di sini juga enggak, Pak, itu? Iya, Bu. Dipelajari juga. Nah, Oh, gitu ya. mudah-mudahan nanti Masa- semoga bisa Kalau dipraktekkan anak juga. muda-muda sekarang kan canggih-canggih, Pak, untuk apa penggunaan sosial media untuk Ya, marketing gitu. Saya lihat-lihat itu rata-rata mereka anak-anak usia muda, usia-usia yang di bawah 40 tahun, di bawah 35 tahun tuh mereka yang seperti merajai dunia perdigitalan gitu. oh betul, Bu. Ya, Ya, sebetulnya ya, dunia perdigital itu sama saja, semua bisa menularkan. Hanya yang muda ini ya, kecepatan mesin itu lebih cepat daripada betul. yang usia. Jari-jarinya itu sudah cepet, Pak. Kan? Dari jarinya coba. Iya, tapi Iya, nggak ada masalah, Bu, bagi yang apa sudah tidak iya, muda lagi, makanya tapi ya tetap kita semangat. mau tidak mau seperti saya ya harus mengejar Ya, itu. bisa, Bu. Sama seperti kita mungkin awalnya mau belajar Microsoft Word dulu aja agak ini apa, Microsoft Word, Excel agak maju Iya, mundur, karena susah dan zaman dulu pakai sebagainya. Lotus ya, Pak ya. Iya, Pak begitu Sungguh kita, masih pakai Lotus ya. oh iya, Lotus WS. Zaman dulu Lotus WS. Iya, betul. Tapi Iya, begitu kita coba, kita paksakan diri kita, oh ternyata iya gini. bisa akhirnya. Ternyata ini dok, seperti itu. Basicnya Heeh. kurang lebih sama. Sama sebenarnya. Sekarang Iya, digital marketing ini dipermudah, kok. Heeh. Semakin mudah untuk caranya. Hanya memang perlu iya, dipelajari itu iya saja. aplikasi yang baru-baru memang lebih memudahkan. Iya, Karena betul. orang sekarang tuh nggak mau ribet, Pak. Maunya simple, maunya simple. Iya.
Oke, Berarti kalau dari penjelasan yang Bapak tadi, outbound marketing itu kayak eh, cara-cara konvensional ya, lebih ke sana ya Pak ya. Kalau yang betul. outbound marketing tadi. Jadi outbound maksudnya Oke. dari perusahaan tuh out ya. Jadi apa, hanya one way communication ya, dari perusahaan keluar. Ya. Iya, Tapi kalau inbound itu dipasangi pancingan, nah, sehingga orang itu tertarik pada kita melalui website-website yang berisi edukasi misalnya. Jadi istilah inbound ini kita memberi dulu, kemudian apa istilahnya memanen kemudian iya. inbound. Berarti kalau kayak pameran gitu, itu masuk kategori outbound marketing apa inbound Betul, marketing ya Pak? outbound, Pak. Oh, masuk outbound ya. Ya, inbound itu biasanya digunakan di digital marketing ini. Oh, Nah, khusus karena digital. ya di website itu orang bisa memberikan masukan, bisa tanya jawab, bisa memberikan rating. Nah, itu. Kalau Ibu mau membeli di Shopee, Tokopedia, kira-kira diperhatikan Bu, produk ini dikasih bintang berapa gitu. Ya, pasti Nah, seleksinya dari situ. betul. Nah, kemudian berapa banyak pembelinya, Komennya seperti apa. komennya seperti apa. Nah, itu anu Bu, inbound salah satunya juga. Kemudian Hmm. bintang. Ya, ya. Bisa orang bisa langsung tanya di situ. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh outbound marketing. Gitu. Oke, ada lagi mungkin teman yang lainnya? Oke, saya rasa sudah cukup ya, ini masih pengantar. Oke, Oke, terima nggih, Pak. kasih. Sampai ketemu. Ya, Pak, masih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Bersama.